Dan menjadi orang yang berbeda dalam sebuah pertemanan tuh emang agak susah ya. Kayak takut gitu kan. Kayak kalau aku ngomong untuk menasihati, takutnya ntar malah dijauhin. Hai sahabat Grow and Blessing, gimana kabar kalian hari ini? Ini udah hari ketiga, hari terakhir aku berbagi sharing kalian mengenai sebuah pernikahan kudus, pacaran kudus, dan juga pertemuan kudus yang langsung kita ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 4-9. Dan teman-teman, aku harap banget dari pembelajaran kita yang kemarin mengenai sebuah pernikahan dan pacaran kudus, kita bisa belajar banyak. Dan kenapa harus kita ketahui juga mengenai pergaulan yang kudus? Karena seseorang itu pertama kali belajar kan dari lingkungannya nih. Dan bahkan aja orang tua tuh nggak tahu 24 jam kita ngapain. Dan bahkan yang lebih sering mengenal kita lebih dalam itu ya teman-teman kita. Oleh sebab itu kenapa pergaulan kudus itu benar-benar harus diperhatikan dan menjadi nomor 1 sebelum kita melangkah ke pacaran dan pernikahan yang kudus. Nah teman-teman, sebelum aku masuk ke ayat Alkitab, di ayat terakhir, aku tuh pengen tanya dari kalian, pernah nggak sih kalian tuh punya temen yang satu gengnya itu tuh sering banget namanya ngomong kotor? Sebenarnya tuh, ngomong kotor itu emang nggak ada hukumannya, maksudnya nggak secara terang-terangan ditulis kayak, kamu nggak boleh ngomong karena kamu tuh bakal berdosa, enggak. Tapi kita tuh dibilang, lebih baik kita tuh mengatakan sesuatu yang menghasilkan buah, di mana orang yang mendengar pun bisa terberkati dan kita pun bisa memberikan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita untuk orang lain. Dan khususnya masa-masa remaja kayak kita sekarang ini tuh penting banget namanya untuk menjaga perkataan. Untuk jangan samalah dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Dan menjadi orang yang berbeda dalam sebuah pertemanan tuh emang agak susah ya. Kayak takut gitu kan. Kayak kalau aku ngomong untuk menasihati, takutnya ntar malah dijauhin. Tapi teman-teman, ketika kalian mencoba untuk sesuatu yang baik, itu gak ada salahnya. Dan toh juga ketika kalian melakukan hal baik dan mengingatkan teman-teman kalian, itu kan juga untuk pertemanan kalian juga kan. Gak sih teman-teman, kayak saat kalian punya geng atau kelompok main gitu, terus orang tua kalian tuh kayak wanti-wanti banget, kayak kamu gak boleh main sama dia ya, atau kamu tuh gak boleh keluar malam sama dia ya, karena dia tuh anaknya tuh kayak gini gitu. Dan teman-teman harus sadar juga, karena kenapa orang tua ngomong kayak gitu ya, karena mereka itu kan maksudnya pengalaman lebih banyak, dan mereka tuh pernah ngelewatin masa-masa kayak kita juga kan. Dan mereka tuh sebenarnya ingin menjaga bahwa kita tuh jadi anak yang baik dan juga anak yang bisa dinasihatin. Aku juga kayak kalian kok, kayak kalau aku main sama teman-temanku tuh kayak orang tuaku tuh kayak parno banget gitu, kayak kamu main sama siapa? Main sama dia. Kamu mau kemana? Mau sampai kapan? Mau jam berapa pulang? Kamu mau ngapain aja di sana? Dan kayak kita ngerasa pasti kayak kesel banget kan, kenapa harus diinterogasi kayak gitu, apalagi umur kita yang udah masuk masa remaja. Kayak kita tuh pasti meminta kebebasan gitu kan. Tapi kalau teman-teman perhatiin lebih dalam lagi, sebenarnya orang tua tuh menasihati kita dengan cara kan yang berbeda-beda. Ada orang tua yang menunjukkan sayangnya itu dengan cara mereka marahin kita, karena mereka nggak bisa mengungkapkan terang-terangan kayak I love you, aku menyayangimu. Tapi ada beberapa orang tua yang karena dia sayang banget sama anaknya sampai dia tuh nggak bisa marah. Dan gimana sih caranya supaya orang tua tuh bisa lebih percaya dan nggak usah kayak terlalu ngekang kita banget? Ya dengan cara kita menunjukkan dengan perbuatan nyata kalau kita nggak seperti apa yang mereka bayangkan. Contohnya menetapkan jam pulang malam. Aku pun sama kok, aku juga masih kadang-kadang suka di luar batasan. Kayak misalkan anak perempuan kan, kayak jam 9 malam tuh belum di rumah. Pasti orang tua tuh akan marahin kita karena dia sayang banget sama kita. Dia takut kita kenapa-napa, dan hasil buruknya pun kan kita yang ngerasain, dan mereka nggak mau sampai kita mengalami hal itu. Dan jauh lebih baik kalau kita mau pulang malam ya kita telepon orang tua kita, kayak kabarin, kasih alasan kenapa. Sampai akhirnya pun orang tua pun nganggap kita tuh udah cukup dewasa untuk bisa bertanggung jawab sama apa yang sedang kita lakukan. Dan lebih lengkapnya lagi, mending kita langsung ngeliat aja dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Nah teman-teman, dari situ jelas banget kayak dibilang
Menurut Alkitab tuh kita udah cukup dewasa untuk bisa yang namanya mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama itu kan nggak cuma mengenai diri kita dan benar-benar saudara-saudara kita kan, tapi ke semua sesama kita, termasuk bagaimana kita mengasihi teman-teman sekelompok kita supaya dia bisa menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan juga bagaimana kita bisa mengasihi orang tua kita yang di rumah yang nungguin kita dengan cara gimana kita memberikan alasan dan kita hubungin mereka selalu dan setiap saat ketika kita lagi melakukan kegiatan apapun juga. Dan teman-teman, aku pengen ngasih saran atau masukan kalian buat kalian yang mungkin kalau misalkan jalan-jalan tuh selalu diomelin sama orang tua sampai bikin kalian berbohong sama mereka. Please, mulai dari sekarang saat kalian udah menonton video ini, coba untuk ubah persepsi kalian. Karena lebih baik kalian jujur, kalian dimarahi, dan saat kalian kenapa-napa orang tua kalian tuh tahu kalian tuh lagi di mana dan sama siapa. Ketimbang kalian berbohong dan orang tua percaya aja dan orang tua nggak marah, tapi ketika kalian kenapa-kenapa, semua orang akan menjadi bingung juga. Ya, jadi lebih baik kita dalam pertemanan, apalagi jadi lebih baik kita kalian memiliki visi misi dalam pertemanan kalian juga. Kayak kalian tuh pengen pertemanan kalian tuh utuh, kalian pengen membuat pertemanan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan teman-teman tuh pernah kan dengar ayat Alkitab yang bilang pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik, dan itu bener banget. Dan di luar ayat Alkitab pun pernah dibilang kayak gini, aku bisa mengenal kamu itu cuma lihat dari teman-teman dan pergaulanmu aja kayak gimana. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Misalkan orang-orang yang pembisnis nih, otomatis orang yang pembisnis ini kan bakal bermain sama orang yang bisa suka membisnis juga kan. Jadi pergaulanmu seperti apa itu akan mencerminkan kamu pun seperti apa. Dan teman-teman, intinya ketika kalian ingin sebuah hubungan, apalagi sama orang yang akan kalian bawa ke masa depan, entah itu pacar kalian ataupun pertemanan kalian penting banget yang namanya harus memperhatikan langkah awalnya. Yang pertama, fondasi dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kalian harus menjaga kekudusan dari saat kalian berteman, lalu membangun sebuah hubungan pacaran dan juga sebuah pernikahan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum dalam sebuah hubungan pacaran, kalian bisa memperhatikan 7 checklist yang aku buat di blogspotku, growandblessing.blogspot.com. Jadi teman-teman, semoga videoku ini bisa memberkati kalian dan kalian pun bisa menjadi berkat bagi sesama kalian dimanapun kalian berada. Terus bertumbuh dalam Tuhan dan jadilah berkat. Dan by the way, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku udah buat video-video renungan lainnya yang bisa memberkati kalian ataupun video-video yang di luar mengenai renungan harian. Dan jangan lupa untuk klik like, share, and comment supaya aku bisa semakin memberkati kalian dan aku bisa semakin menjadi orang yang ingin bertukar pikiran lah intinya sama kalian. See you next video.